Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib dan isya yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam ini kita diperkenankan untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala menjalankan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah yang akan kita rangkaikan dengan salat isya secara berjamaah pula insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah taala kami akan melanjutkan pembahasan tentang tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, yang mana kita berada pada pembahasan tentang jalan untuk memperbaiki akhlak dan sifat kita. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya akhlak itu atau sifat itu sebagaimana juga halnya dengan badan yang ada atau tubuh yang ada pada diri kita. Tubuh atau badan yang ada pada diri kita juga bisa sakit, maka memerlukan obat. Kalau dia tidak sakit pada badan kita, maka perlu dipertahankan dan ditingkatkan kesehatannya. Begitupun juga dengan jiwa kita, dengan akhlak kita, sifat kita. Ada juga kita ketahui dengan akhlak yang sakit, akhlak yang buruk, jiwa yang buruk, jiwa yang sakit. Maka ketika jiwa kita sakit, ketika akhlak kita buruk, maka kita perlu untuk mengobatinya, menanganinya agar menjadi sehat, agar hati kita menjadi sehat, jiwa kita menjadi sehat, akhlak kita menjadi baik. Namun tatkala akhlak kita sudah baik, misalnya jiwa kita sudah baik, maka itu perlu untuk terus dipertahankan. Perlu untuk terus dipertahankan, bahkan untuk ditingkatkan. Kebaikan itu terus tetap ditingkatkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam buku ini bahwasanya penyakit yang ada pada badan kita, penyakit yang ada pada badan kita, yang ada pada tubuh kita, itu tidak bisa kita obati melainkan dengan lawannya. Jadi penyakit yang ada pada tubuh kita, yang ada pada badan kita, itu bisa kita tangani, bisa kita obati dengan lawannya. Maksudnya adalah tatkala badan kita terkena penyakit panas misalnya, maka obatnya adalah dengan sesuatu yang dingin. Jangan kita obati dengan sesuatu yang panas juga. Panas ketemu panas akan menjadi panas. Makanya kalau orang demam-demam itu dikompres kan? Kalau orang demam itu Pak, insya Allah kita kompres saja, kita punya kepala, insya Allah akan turun itu. Karena panas harus kita hadapi dengan dingin. Sebagaimana api kan? Kalau api membakar, apa obatnya? Air. Tidak mungkin api ditambah lagi dengan dihadapi dengan api, semakin berkobar apinya.
Ya, sama juga ini. Kalau kita sakit, ya contoh misalnya sakit panas, demam, apa obatnya? Cukup dengan dikompres saja dengan air hangat, insya Allah ya akan hilang, jamaah sekalian. Sebaliknya, kalau kita kena penyakit dingin, kedinginan, apa obatnya? Ya dengan air hangat kan begitu. Iya, jangan juga panas, nanti kita bisa belang nanti. Iya. Ya sama seperti misalnya kalau kita sakit-sakit ya susah kena air mandi ya pas kita panaskan airnya kan dihangatkan. Ya begitu. Jangan sudah sakit ditambah lagi dengan sudah sakit kedinginan misalnya, kemudian ditambah lagi dengan air dingin ya bisa semakin memperparah penyakit. Jamaah sekalian. Begitu juga dengan akhlak kita. Jadi ini ulama kita ini penulis buku ini ingin memberikan perumpamaan yang sama. Ketika kita sakit badan kita, terkena penyakit panas, maka diobati dengan sesuatu yang dingin. Ya, sebaliknya kalau kita kena penyakit yang dingin, menggigil misalnya, maka itu diobati dengan sesuatu yang hangat atau yang panas misalnya. Makanya kan kenapa kalau orang kedinginan itu harus pakai pakai selimut, pakai kaos kaki, pakai yang tebal-tebal. Tidak ada orang kedinginan itu dibuka semua bajunya. bisa mati kedinginan. Ya, kita lihat nih kalau orang yang musim salju kan, kalau musim salju itu di luar negeri itu sudah pakai jaket nih, pakai kaos kaki nih, pakai tebal itu karena kedinginan, maka obatnya harus sesuatu yang menghangatkannya. Begitu juga dengan akhlak kita, kata penulis buku ini. Iya. Jadi akhlak yang buruk, akhlak yang jelek itu sebenarnya dia bagian dari penyakit hati. Artinya indikasi bahwasanya kita sedang terkena penyakit hati. Ya, bukan penyakit hati dia penyakit liver, bukan. Penyakit hati ini penyakit yang abstrak. Kalau liver ini kan penyakit yang misalnya itu penyakit yang konkret, tapi kalau penyakit hati inilah penyakit yang menyebabkan akhlak kita menjadi buruk, kan begitu. Iya, jadi kalau sudah hati kita bermasalah, itu nanti hasilnya juga akan bermasalah atau akan memunculkan sifat yang bermasalah, jamaah sekalian. Berarti akhlak yang buruk, akhlak yang jelek itu menunjukkan bahwasanya kita sedang kena penyakit hati atau hati kita sedang sakit. Jamaah sekalian. Oleh karena itu bagaimana cara mengobatinya? Dengan lawannya. Sama yang tadi kan dengan penyakit itu, dengan lawannya. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya ya, contoh jamaah sekalian misalnya kalau seseorang kena penyakit kebodohan, bodoh dia, tidak paham tentang masalah agama, bagaimana cara mengobatinya? Yaitu dengan cara belajar. Ya begitu kan? Karena bodoh itu lawannya belajar. Iya, jamaah sekalian. Jadi bodoh itu dianggap, ini maksudnya bodoh dalam masalah agama Pak ya, bukan bodoh dalam masalah dunia. Jamaah sekalian, bodoh dalam masalah agama. Makanya orang yang bodoh dalam masalah agama, jamaah sekalian, itu penyakit. Jamaah sekalian, itu penyakit. Ya. Bahkan dia bagian daripada akhlak yang buruk. Jadi orang yang bodoh terhadap agama itu sebenarnya akhlaknya buruk. Jadi jadi akhlak yang buruk itu tidak selamanya harus orang yang orang yang suka menipu, orang yang suka berbuat curang. Tidak selamanya. Bahkan orang yang bodoh terhadap agamanya itu sebenarnya akhlaknya buruk. Kenapa? Karena orang yang bodoh agamanya, maka ibadahnya juga akan jelek. Dan kita ketahui jemaah sekalian, akhlak itu sebenarnya ada akhlak kita kepada Allah, ada akhlak kita kepada sesama manusia. Berarti orang yang tidak paham agamanya berarti dia tidak berakhlak kepada Allah. Kalau tidak berakhlak kepada Allah, berarti akhlaknya buruk. Jadi akhlak ini tidak selamanya harus akhlak sesama manusia. Kita juga berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, berarti orang yang tidak paham agamanya sebenarnya dia telah tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah sekalian, tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagaimana caranya mengobati kebodohan itu? Apa cara? Tidak sejauh-jauh, belajar. Mencari ilmu. Iya. Oleh karena itu kata Nabi, Syifa'ul ayyi as-su'al, kata Nabi. Syifa'ul ayyi as-su'al. Obatnya kebodohan adalah bertanya, belajar, menuntut ilmu. Iya. Jamaah sekalian. Jadi tatkala kita merasa diri kita tidak paham agama, bagaimana caranya? Ya harus belajar, harus bertanya, harus mencari, harus menuntut ilmu. Jamaah sekalian. Itu obatnya. Tapi kalau kita bodoh, tidak mau belajar, tambah bodoh. Kita bodoh, tidak paham agama, tidak mau bertanya, tambah bodoh. Tidak ada obat yang lain. Silakan Pak, silakan kita cari ke seluruh dunia, tidak ada obat yang lain. Obat kebodohan adalah bertanya, belajar. Nabi mengatakan, obatnya kebodohan kata Nabi bertanya. Makanya kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Artinya kalau kita betul-betul merasa bodoh, saya tidak tahu agama ini, bagaimana caranya? Harus belajar. Tidak ada jalan lain. Jamaah sekalian, jangan pasrah. Pasrah maka ya Allah, berikan saya ilmu ya Allah, saya bodoh ya Allah. Tapi tidak mau belajar, tidak mau mencari, tidak mau membaca, tidak mau mendengarkan ceramah-ceramah, tidak bisa. Meskipun kita ya Allah, saya bodoh ya Allah, tolong ya Allah berikan ke saya ilmu, tidak bisa. Doa betul doa, tapi Allah ingin lihat usaha kita. Usaha kita. Makanya ikhtiar dan tawakal itu tidak bisa dipisahkan. Apa itu ikhtiar? Usaha namanya, usaha. Apa tawakal? Itulah doa. Doa dan usaha tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Kalau kita bodoh, di samping kita meminta kepada Allah, juga ada usaha. Apa usaha? Ya belajar, menghadiri majelis ilmu, mendengarkan ceramah-ceramah agama, bertanya. Kalau tidak tahu, jangan diam. Tidak ada jalan lain. Jamaah sekalian, meskipun kita minta kepada ya Allah, saya ini ya Allah, orang yang bodoh ya Allah berikan ilmu, tidak bisa tanpa dengan belajar. Jamaah sekalian, oleh karena itulah kenapa ayat yang pertama turun dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, disuruh kita baca. Itu artinya apa? Disuruh kita belajar. Karena dengan membaca itu, dengan belajar itu kita akan mendapatkan ilmu. Dan Al-Quran dan Sunnah itu adalah sumbernya ilmu. Sumbernya ilmu jamaah sekalian. Artinya sumbernya ilmu khususnya masalah agama. Kata Nabi dalam hadisnya, Ana a'lamu minkum. Saya lebih tahu daripada kalian tentang urusan akhirat, tentang urusan agama. Adapun masalah dunia, kalian lebih tahu daripada saya. Adapun masalah dunia, jamaah sekalian, kita lebih tahu daripada Nabi. Tetapi masalah akhirat, masalah agama, Nabi lebih tahu daripada kita. Kenapa? Karena Nabi mendapatkan wahyu. Kita tidak mendapatkan wahyu. Contoh jamaah sekalian, di zaman Nabi kan tidak ada HP. 14 abad yang lalu tidak ada HP, Pak. 14 abad yang lalu tidak ada pesawat. 14 abad yang lalu tidak ada jamaah sekalian namanya mobil. Hadirin, 14 abad yang lalu teknologi belum canggih seperti sekarang, adanya internet. Jamaah sekalian, artinya apa? Masalah dunia kita yang lebih tahu daripada Nabi. Tapi masalah akhirat Nabi yang lebih tahu, karena Nabi mendapatkan wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, dan agama ini adalah urusan akhirat. Kalau kita bicara tentang agama adalah berbicara tentang urusan akhirat. Oh Ustaz, kalau begitu bagaimana dengan dunia Ustaz? Kok cuma akhirat saja? Yakin dan yakinlah kalau kita kejar akhirat maka dunia akan ikut. Kalau kita belajar akhirat, belajar tentang agama, maka dunia akan ikut jamaah sekalian. Lihatlah sahabat jamaah sekalian. Sahabat jamaah sekalian, kenapa mereka mendapatkan rezeki yang datang dari mana-mana? Kejayaan, kemenangan, itu karena mereka fokus
terhadap agama, mempelajari agama, membela agama jamaah sekalian, menyebarkan agama, akhirnya dunia ikut kepada mereka jamaah sekalian. Itu di zaman sahabat. Makanya ketika itu Umar menangis jamaah sekalian ketika terjadi penaklukan Persia. Ketika itu ke Persia jamaah sekalian, ya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Tetapi dapat ditaklukkan di zamannya Umar, bukan di zamannya Nabi. Itu Persia yang sekarang Iran ya. Itu Persia itu takluk nanti di zamannya Umar, bukan di zamannya Nabi, bukan di zamannya Abu Bakar, tetapi di zamannya Umar jamaah sekalian. Sehingga apa? Semua harta bendanya jamaah sekalian mereka serahkan kepada kaum muslimin. Umar menangis jamaah sekalian. Mestinya kan kalau kita menang, apalagi mendapatkan harta gonima, harta rampasan, pasti kita senang. Wow, berapa bagianku, kan begitu kan, harta gonima kan dibagi-bagi. Justru Umar menangis. Jamaah sekalian, yang ingin saya garis bawah di sini adalah kalau kita memperjuangkan agama kita, kalau kita mempelajari agama kita jamaah sekalian, kita fokus terhadap agama kita, insya Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya dunia tunduk kepada sahabat. Tapi sebaliknya, kalau kita fokus kepada dunia, mati-matian mencari dunia, kita lupakan akhirat, tidak mau kita mempelajari agama, tidak mau kita membela agama, tidak mau kita jamaah sekalian menyebarkan agama dan seterusnya jamaah sekalian, apa yang terjadi? Justru jamaah sekalian, dunia akan meninggalkan kita. Kan ibaratnya begini, siapa yang menanam padi, maka rumput akan tumbuh juga. Tapi siapa yang menanam rumput sampai hari kiamat, padi tidak akan tumbuh. Ini analogi sederhananya jamaah sekalian. Artinya apa? Kalau kita mempelajari agama jamaah sekalian, kita sungguh-sungguh jamaah sekalian memperhatikan ini urusan agama, maka dunia akan ikut. Hadirin, maka dunia akan ikut. Tapi sebaliknya, kalau kita tinggalkan agama, kita acuh terhadap agama, tidak mau mempelajari agama, cuek terhadap agama, maka kita akan ditinggalkan oleh dunia. Jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita kembali ke sini. Jadi kebodohan itu penyakit. Kebodohan itu penyakit jamaah sekalian. Apatah lagi kebodohan terhadap agama. Hadirin, apalagi kebodohan terhadap agama itu adalah penyakit. Dan obatnya harus lawannya. Apa lawan kebodohan? Yaitu dengan belajar ilmu. Jamaah sekalian, dengan belajar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, penyakit lainnya, penyakit jiwa yang lainnya adalah, atau penyakit hati yang lainnya adalah, yaitu kikir, bakhil. Jadi kikir atau bakhil itu jamaah sekalian adalah penyakit. Ya, adalah penyakit yang harus kita obati. Bagaimana caranya? Ya dengan cara kita bersedekah. Karena obat daripada kekikiran adalah kita membantu orang lain, berinfak dan bersedekah jamaah sekalian. Jadi tidak ada yang bisa menghilangkan penyakit kebakhiran kita melainkan dengan cara bersedekah. Artinya, ya Allah, hilangkanlah Allah, ya Allah, sifat kikir dalam diriku ya Allah. Tapi kalau kita tidak mau berupaya untuk bersedekah, tidak akan hilang. Jadi harus juga diikutkan dengan sedekah, membantu orang, berinfak jamaah sekalian. Baru kekikiran itu akan hilang. Yang berikutnya jamaah sekalian, penyakit kesombongan, angkuh, bangga diri, sombong. Itu penyakit. Jadi angkuh, sombong, bangga diri, ya puji diri, itu adalah penyakit. Bagaimana cara mengobatinya? Lawannya apa? Lawan kesombongan? Rendah hati. Rendah hati jamaah sekalian. Jadi tidak ada obat lain untuk menghilangkan penyakit sombong itu, penyakit angkuh itu dalam diri kita, melainkan dengan ketawaduan, dengan kerendahan hati jamaah sekalian. Tidak cukup cuma sekedar, ya Allah, hilangkanlah penyakit sombong ya Allah. Kenapa saya sombong selama ini ya Allah? Kenapa saya merendahkan orang ya Allah? Tidak cukup. Harus kita rendah hati. Harus kita wujudkan dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita. Artinya tidak cukup sekedar kita meminta kepada Allah tanpa adanya usaha untuk memperbaiki apa yang ada pada sifat kita.
Kemudian misal yang lain, contoh yang lain adalah penyakit serakah. Jadi serakah itu jemaah sekalian tidak pernah puas terhadap dunia, itu dia penyakit. Tamak namanya, tamak, serakah, tidak pernah puas ya. Ini maksudnya tamak terhadap harta ya, terhadap dunia. Adapun tamak terhadap ilmu, terhadap ibadah tidak mengapa. Justru bagus Pak, orang yang semangat mencari ilmu. Yang salah itulah semangat atau orang yang berlebihan dalam masalah dunia. Sampai-sampai menghalalkan segala cara karena tamaknya terhadap harta. Karena ada orang begitu Pak. Karena ingin cepat sekali mau kaya, akhirnya apa? Jalan pintas. Ya merampoklah, ya berjudilah, ya menipulah, mengambil haknya orang lain. Ini orang yang serakah. Adapun serakah terhadap ilmu tidak apa-apa. Itu artinya serakah terhadap ilmu jemaah itu terpuji karena apa? Dia ingin mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi beda Pak, harus dibedakan mana ilmu, mana harta. Jamaah sekalian, kalau ilmu itu justru kita harus mati-matian mencari ilmu. Jamaah sekalian. Oleh karena itu kata Allah, "Wabtaghi fima ataqallaha daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Wabtaghi, carilah kamu dengan sungguh-sungguh kehidupanmu, bekalmu di akhirat, akan bekalmu untuk hari akhirat kelak. Disuruh kita mencari dengan sungguh-sungguh. Kemudian apa kata Allah? Wa la tansa, tapi jangan kau lupa ada bagianmu sedikit di dunia. Itu. Jadi jangan dibalik ini ayat. Jangan sungguh-sungguh kamu mencari dunia. Dan jangan lupakan akhiratmu. Bukan begitu ayatnya. Justru ayat mengatakan sungguh-sungguh kamu mencari kehidupan akhiratmu, bekal untuk kehidupan akhiratmu. Tapi karena kamu tinggal dunia, jangan kau lupa ada itu bagianmu sedikit di dunia. Sedikit saja, sedikit. Nasibaka, itu sedikit. Nasibmu sedikit di dunia itu. Kenapa sedikit jamaah sekalian? Karena dunia ini kan cuma 60-70 tahun. Ya, sedangkan akhirat tidak ada batasan waktunya, Pak. Anggaplah sekarang umur kita 40 tahun. Seandainya Allah takdirkan kita meninggal umur 70 tahun, berarti kita ini tinggal di dunia tinggal 30 tahun lagi, Pak. Waktu ini tidak terasa Pak. Sekarang kita sudah berada 1445 Hijriah 2023. Tidak lama lagi Pak masuk 2024. Ini waktu terus berjalan Pak. Agak jamaah sekalian. Adapun di akhirat selama-lamanya. Tidak ada kehidupan, tidak ada kematian Pak. Hadirin, oleh karena kata Allah, wabtaghi, carilah kamu dengan sungguh-sungguh bekalmu menghadapi kehidupan akhirat. Tapi karena kamu tinggal di dunia, kata Allah, jangan lupakan juga bagianmu itu di dunia. Karena kau tinggal di dunia, tapi sedikit saja. Jamaah sekalian, jangan jangan bersungguh-sungguh dunia, tapi di akhirat berlambat-lambat. Jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana? Jadi keserakahan, ketamakan jamaah sekalian. Makanya kata Nabi dalam hadisnya, jamaah sekalian, "Unduru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tazzaru ni'matallah 'alaikum." Dalam perkara dunia kata Nabi, dalam perkara dunia ini, dalam perkara materi, lihatlah orang yang lebih rendah dunianya daripada kalian. Unzur ila man asfala minkum. Dilihat, kita melihat dalam masalah perkara dunia, Pak. Lihat orang yang paling susah daripada kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Janganlah kalian melihat orang yang lebih tinggi daripada kalian dalam masalah dunia. Kenapa? Kalau kita melihat, wah, kenapa ya orang itu lebih kaya daripada saya? Kenapa dia punya ini? Akhirnya apa? Kita tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Itu kata Nabi. Kita dilarang untuk melihat, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dalam masalah dunia, agar kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kita tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah. Cuma hari ini hanya orang melihat nikmat Allah itu kalau berupa fulus, money. Tapi fulus mampus. Tidak ada uang mampus, jamaah sekalian. Itu kebanyakan orang. Kebanyakan orang hanya melihat
jamaah sekalian, kenikmatan itu hanya berupa materi, berupa uang, jamaah sekalian. Padahal kesehatan itu adalah nikmat dari Allah. Kita bisa beribadah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sujud itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar agama dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita anak-anak yang soleh, istri-istri kita istri yang soleh, jamaah sekalian, yang taat beribadah, akhlaknya baik, itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Terkadang kita lupa. Nanti kita sadari itu nikmat kalau ada mobil, Pajero, Fortuner, rumah yang bertingkat, sawah yang banyak. Baru itu kita katakan kenikmatan. Padahal Allah mengatakan, wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Jika kalian ingin mencoba-coba menghitung nikmat-nikmat Allah yang ada pada kalian, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Benar, Pak? Begitu banyak sempurna kita punya penciptaan, jamaah sekalian. Hadirin yang saya ingin menggarisbawahi di sini adalah keserakahan itu jamaah penyakit. Ketamakan itu ketamakan terhadap dunia, ketamakan terhadap materi, jamaah sekalian. Oleh karena itu, karena ini penyakit hati harus diobati, berbahaya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menjadi orang yang qanaah, merasa cukup. Merasa cukup. Jamaah sekalian, merasa cukup. Ya, artinya adalah jangan kita serakah, akhirnya kita menghalalkan segala cara. Iya, artinya kita melihat, mengukur kemampuan kita, hanya segini kemampuanku untuk mencari dunia. Ada orang karena tidak mampu, begitu akhirnya cari jalan pintas agar cepat kaya. Jamaah sekalian, ini adalah orang yang serakah. Tapi kalau orang yang tidak serakah, oh iya, barangkali untuk saat ini Allah belum memberikan saya harta yang banyak, cukuplah saya sampai di sini dulu. Ini jamaah sekalian, ini orang yang merasa qanaah. Orang yang merasa ini qanaatnya orang merasa cukup dalam masalah dunia. Adapun dalam masalah ilmu, masalah ibadah, kita tidak boleh merasa cukup. Dalam masalah ilmu agama, dalam masalah ibadah, tidak boleh kita merasa cukup, jamaah sekalian. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, Nabi senantiasa berdoa, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Tambahkanlah ilmu. Itu yang Allah katakan kepada Waqul ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad, mintalah kepadaku Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah bagiku ilmu. Ilmu, Pak. Allah tidak mengatakan Qul Rabbi zidni mala. Wahai Nabi, mintalah kepadaku ya Tuhanku, tambahkanlah hartaku, tambahkanlah kekuasaan. Tidak ada. Justru Allah perintahkan Nabi agar ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini penting, jamaah sekalian, karena ilmu inilah yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan. Ilmu ini yang menjaga kita daripada kebodohan. Sedangkan harta, kita yang menjaga harta. Kita yang dibuat pusing oleh harta. Kita yang dibuat takut oleh harta. Karena apa? Kalau orang sudah cinta dunia, pasti takut meninggalkan hartanya. Jamaah sekalian, kalau sudah orang takut meninggalkan hartanya, ujung-ujungnya takut mati, karena akan berpisah dengan hartanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Bapak, bukan berarti saya melarang kita untuk berusaha mencari harta, tidak. Yang salah adalah kalau kita tadi tamak serakah sehingga menghalalkan segala cara. Jamaah sekalian, tetapi kalau kita mencari harta tidak melanggar syariat, tidak melanggar hak-haknya orang lain, tidak mengambil hak, merampas hak-haknya orang lain, tidak melupakan ibadah, tidak melupakan untuk mempelajari ilmu agama, maka itu diperbolehkan. Karena sahabat juga ada juga orang-orang kaya. Sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, iya, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, itu orang-orang kaya semua, jamaah sekalian. Tolha bin Ubaidillah, itu orang kaya semua, jamaah sekalian. Tetapi mereka, jamaah sekalian, kekayaannya jamaah sekalian bukan untuk dirinya. Kekayaannya adalah untuk bagaimana menegakkan agama Allah, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat juga banyak juga sahabat orang miskin. Contohnya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu orang miskin, Pak. Iya, tinggalnya di masjid. Tinggalnya jemaah sekalian. Abu Hurairah. Ada beberapa sahabat yang tidak punya keluarga, tinggal di masjid, bagian belakang masjid, dia tinggal situ, tinggal di masjid, jemaah sekalian. Hadirin. Jadi sahabat itu bervariasi juga kehidupannya, sama seperti kita. Ada orang kaya, ada pedagang, ada petani, ya,
Ada yang sahabat betul-betul yang tidak ada pekerjaannya. Iya, tidak ada pekerjaan, tapi dia betul-betul fokus belajar jamaah sekalian. Fokus belajar. Iya, ini yang salah. Kalau sudah tidak ada pekerjaannya, malas lagi belajar, malas beribadah. Abu Hurairah jamaah sekalian adalah orang miskin, jamaah sekalian, tapi dia fokus beribadah kepada Allah. Tapi setelah Nabi meninggal dunia, Abu Hurairah menjadi orang yang terpandang karena keilmuannya jamaah sekalian. Saya bukan berarti tidak ada pekerjaannya, artinya pada saat dia menuntut ilmu yang fokus beribadah, fokus menuntut ilmu. Jamaah sekalian, hadirin yang sama di Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi jamaah sekalian sebelum kita buka sesi tanya jawab. Jadi apa yang kami sebutkan ini diantara penyakit-penyakit hati. Ya, penyakit-penyakit hati jadi harus diobati dengan lawannya. Kebodohan dilawan dengan ilmu, dengan cara belajar. Kemudian bakhil, kikir harus dilawan dengan sifat dermawan dan sifat suka memberi. Kemudian penyakit sombong, angkuh dilawan dengan sifat tawadu atau rendah hati. Kemudian sifat serakah, tamak, jamaah sekalian, ini harus dilawan dengan sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh saja di antara sifat-sifat hati atau penyakit hati yang harus kita lawan, kita atasi dengan lawannya. Kemudian jamaah sekalian, kalau kita pergi ke dokter, Pak, ya, atau kita beli obat misalnya, di mana-mana itu obat, Pak, pasti pahit. Kecuali obat anak-anak, sirup anak-anak aja. Ya, kalau sirupnya anak-anak, Pak, itu manis. Tapi kalau orang tua, Pak, cari maki. Di mana-mana obat itu, Pak, pahit. Pahit, Pak, obat. Tidak ada yang manis kecuali obatnya anak-anak. Bahkan obat anak-anak pun ada juga yang pahit jamaah sekalian. Iya. Artinya jamaah sekalian, kalau kita ingin sembuh daripada penyakit, konsekuensinya kita harus berobat dengan sesuatu yang pahit. Sebagai contoh misalnya, kita sakit, kemudian kita konsultasi ke dokter. Dari dokter, wah ini ya cukup parah ini. Berarti dosisnya obat ini harus banyak. Semuanya pahit. Kalau kita ikuti anjuran dokter, kita minum dengan teratur, insya Allah sembuh dengan izin Allah tentunya. Tapi kalau sampai di rumah, saya tidak percaya sama dokter itu, tak yakin, Kak. Akhirnya apa? Kita tidak ikuti petunjuk dokter. Yang tadinya disuruh 3 kali 1 dimakan, kita makan 1 kali 1. Mestinya pagi, siang dan malam dimakan, tapi kita makan cuma pagi saja. Siang tidak makan, malam tidak minum. Insya Allah, Pak, lambat kita sembuh kita penyakit atau tidak sembuh. Karena apa? Tidak sesuai dengan anjuran dokter. Itu dokter, Pak, ahlinya. Makanya kata Allah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanyakan kepada ahlinya. Dan masalah medis, dokter yang tahu, Pak, bukan kita. Karena Allah mengatakan ma anzalallahu da'an illa anzalallahu dawaan. Allah tidak menurunkan obat melainkan Allah tidak menurunkan penyakit melainkan Allah menurunkan juga obatnya. Jadi penyakit itu ada obatnya, baik penyakit medis atau adapun penyakit jiwa. Jadi kalau kita penyakit medis, tanyakan kepada ahlinya dokter. Kalau dokter katakan 3 kali 1, jangan 1 kali 1. Meskipun kita makan obatnya tapi tidak ikut anjurannya, Pak, kemungkinan kecil kita bisa sembuh. Kemungkinan kecil, Pak, sembuhnya. Tapi kalau kita ikuti anjuran dokter 3 kali 1, jamaah sekalian, dan tetap kita berdoa kepada Allah, insya Allah sembuh. Karena apa? Dokter ahlinya, Pak. Ahlinya, jamaah sekalian. Sama juga. Dan ketika kita ikuti anjuran dokter, jamaah sekalian, apa yang kita hadapi? Wah, ini bayangkan kalau 3 kali 1 baru banyak, ada berapa macam? Anggaplah 4 macam. Ada ini. Karena kita punya penyakit yang sangat kompleks misalnya. Komplikasi kita punya penyakit. 4 butir masuk 1 kali. Di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari. Semuanya pahit semua. Jamaah sekalian. Susah atau tidak susah? Susah, Pak. Tetapi di balik kesusahan ada kesembuhan. Ada kesembuhan kan, Pak? Ada kesembuhan. Artinya kita harus bersabar.
Bersabar kita memakan itu obat, anggaplah selama sepekan, jamaah sekalian, dengan jumlah yang banyak, jamaah sekalian, bersabar dengan pahitnya itu obat selama sepekan. Tapi insya Allah selama sepekan kalau kita sabar, dengan izin Allah, pertolongan Allah, kita akan sembuh. Jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga jamaah sekalian, untuk mengobati kita punya jiwa, untuk kita mengobati kita punya hati, jamaah sekalian, itu kita juga harus, jamaah sekalian, apa? Bersungguh-sungguh untuk bagaimana, jamaah sekalian, kita menghilangkan penyakit tersebut dengan penuh kesabaran. Contoh misalnya tadi, kita tidak tahu masalah agama. Tidak mungkin Pak, kita Ustadz mau belajar agama tapi sepekan saja, sebulan saja, tidak bisa Pak. Belajar agama terus menerus. Iya, Ustadz saya ini orang bodoh, tidak paham agama, saya hanya mau belajar agama 1 bulan saja, tidak bisa Pak. Harus penuh kesabaran, terus menerus. Sampai kapan kita belajar agama? Sampai meninggal dunia baru berhenti. Iya. Karena Nabi mengatakan menuntut ilmu itu sejak kita buayan sampai ke liang lahat. Minal mahdi ilal lahdi. Jamaah sekalian. Sama juga dengan ini, penyakit kikir. Menghilangkan penyakit kikir, jamaah sekalian, itu tidak serta-merta, harus butuh proses. Jamaah sekalian, kita harus menyumbang dulu 1000, kemudian meningkat lagi 2000. Insya Allah lama kelamaan hilang kita punya penyakit kikir. Hadirin, begitu juga kesombongan. Kesombongan ini barangkali sudah mengakar sejak lama, kesombongan, keangkuhan dalam diri kita, maka diobati juga dengan pelan-pelan. Jamaah sekalian, hadirin, pelan-pelan. Di mana-mana begitu Pak. Iya. Sama juga penyakit kan? Nggak mungkin, dokter, saya sakit dokter. Apa penyakit? Wah, penyakit ini parah sekali. Tapi saya mau dokter sembuhnya kalau bisa 2 hari saja. Sembuh? Nggak bisa 2 hari sembuh. Penyakit berbahaya, penyakit kompleks, mau sembuh langsung 2 hari nggak bisa, butuh waktu. Oh maaf, ini penyakit bapak ini agak parah, berarti butuh minum obat selama 1 bulan. Jadi begitu, bersabar. Sama juga dengan hati kita. Kalau hati ini sudah ibaratnya sudah hitam misalnya, penyakitnya sudah parah hati kita, jemaah sekalian, maka diobatinya juga dengan penuh perjuangan Pak, namanya mujahadah. Jadi sama, tatkala kita bermujahadah, bersabar untuk meminum tuh obat agar sembuh, berobat terus menerus, bahkan kita cek lagi setiap bulan, cek lagi jamaah sekalian, tensi lagi berapa kita punya gula, berapa kita punya tekanan darah, jamaah. Itu terus jamaah sekalian. Begitu juga dengan hati kita ini, harus kita terus bermujahadah untuk terus jamaah sekalian, tidak bisa cuma setahun, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus jamaah sekalian. Ya hadirin jamaah sekalian, karena waktu yang terbatas jamaah sekalian. Jadi bagaimana Pak? Masih ada waktu? Iya, ada waktu ya. Iya, silakan Pak, kalau ada yang mau bertanya, Pak, silakan. Sebelum kita tutup.